Putih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih banyak pada Bapak Ibu semua pada siang hari ini menyempatkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi yang menggunakan waktu istirahat yang seharusnya mungkin dipakai yang lain. Kita sempatkan untuk mendengar sosialisasi terkait dengan jabatan fungsional akademik. Sebelum kita mulai, puji syukur nikmat dan kumpul sih dan atas salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak bisa mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik, langsung saja nggih Bapak Ibu. Mungkin untuk sosialisasi ini pertama nanti akan disampaikan oleh Pak Salis. Apakah Pak Salis sudah siap? Masih sambil jalan aja nggak apa-apa. Ini materinya mendadak juga, jadi beberapa sudah saya siapkan juga. Oke, teman Putih ini ya. Ya, baik Bapak Ibu. S- Mohon izin waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon maaf ya. Sebelumnya ada beberapa kendala teknis di tempat kami dan semoga tidak mengurangi materi yang akan kita sampaikan. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir ya dalam agenda tindak lanjut sosialisasi dan persiapan untuk pengajuan jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar. Dan perlu kami informasikan untuk saat ini eh, yang sudah eligible dan siap untuk maju itu ada dari teman-teman dosen Unesa ini ada 16 Bu Titin Om Musti ya. Terakhir dan yang sebagaimana kami share terakhir kemarin nanti mohon informasi apabila ada tambahan lagi semoga masih bisa kita susulkan. Dan untuk yang GB saat ini masih belum Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian, di mungkin 1 jam ke depan insya Allah akan kita sampaikan beberapa materi yang perlu kita siapkan terkait dengan rencana pembukaan ajuan lektor kepala dan guru besar pada 20 April ya Bapak Ibu. Karena sampai saat sekarang sebenarnya pengumuman tersebut masih belum ada. Hanya saja kita mengantisipasi lebih awal gitu. Karena ini juga sebagaimana yang diamanatkan oleh LL Dikti Wilayah 5, ada beberapa hal yang perlu disegerakan ya untuk pendataan dan pembuatan dokumen yang akan dikeluarkan oleh LL Dikti Wilayah 5. Tadi suaranya kecil sekali, Pak. Kecil. Ya. Udah acuan. Hmm, bagaimana Bapak Ibu? Masih kecil ya suara saya ya? Sangat kecil, Pak. Oh, sangat kecil. Bentar, kalau saya tanpa headset coba gimana? Oke, siap. Mantap. Suaranya jadi hilang. Untuk sekarang bagaimana ya Bapak Ibu? Apakah suara saya sudah cukup jelas atau masih sama? Sampun, Pak. Sudah cukup jelas. Jelas. Oke. Alhamdulillah. Oke. Oke. Ya. Baik Bapak Ibu, izin untuk sedikit mengulang. Jadi di LADT itu ada 2 edaran Bapak Ibu. Yang pertama terkait dengan pengusulan SK penyetaraan ya Bapak Ibu. Dan yang kedua adalah
eh, SK konversi yang harus diselesaikan juga pada besok gitu. Nah, menindaklanjuti dari hasil pertemuan sebelumnya ya, di bulan puasa kemarin, dan menindaklanjuti juga hasil dari sosialisasi Aldikti terakhir kemarin, ini kita diminta untuk persiapan pengajuan jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar yang akan dibuka katanya tanggal 20 April Bapak Ibu. Namun kami mengecek di sistem maupun di edaran resmi masih belum ada. Jadi kita saat ini sifatnya masih bersiap-siap gitu nih Bapak Ibu sekalian. Nah, eh, yang perlu kita sampaikan di sini agak lebih ke teknis ya Bapak Ibu sekalian. Nanti mohon bisa dicermati apa saja yang perlu dipersiapkan. Nah, kalau yang sebelumnya kan kita kemarin sempat cara menghitung angka kreditnya begitu ya. Apa saja angka kreditnya kredit yang disiapkan karena ada beberapa angka kredit selain angka kredit apa namanya? Angka kredit untuk eh, penelitian itu ada angka kredit yang lain juga ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sedikit flashback sebentar di mana ada angka kumulatif ya. Di mana angka kumulatif itu adalah total dari keseluruhan Bapak Ibu. Yaitu ada angka penyetaraan, angka konversi, angka pendidikan formal, dan angka prestasi. Ada 4 ya Bapak Ibu sekalian. Angka penyetaraan, angka konversi, angka pendidikan formal, dan angka prestasi. Nah, di sini ternyata kemarin ada beberapa mungkin saya menyebutnya apa ya? eh, Upgrade atau mungkin informasi baru. Ternyata ini untuk angka penyetaraan bukan hanya untuk yang sampai 2022 saja, tapi sampai yang tahun 2023 ya Bapak Ibu. Yaitu untuk Bapak Ibu yang memiliki lektor 300 atau lektor kepala 550 yang terbit SK-nya tahun 2023 itu bisa diklaim untuk angka penyetaraannya gitu. Nah, sementara kalau pendidikan formal, sebagaimana kita tahu, ijazah S1, S2, dan S3. Kalau ijazah S1 dan S2 kan sudah kepakai ya Bapak Ibu, yang sudah lektor. Namun untuk yang mau ke lektor kepala ini, yang memiliki gelar doktor itu mungkin masih belum dipakai kemarin, jadi bisa dipakai untuk yang sekarang. Itu jika ada ya Bapak Ibu. Nah, untuk Bapak Ibu yang di atas tahun 2023 berarti ya, setelah tahun 2023 yang barangkali sudah eligible ya, berarti angka kumulatifnya terdiri dari hanya 3 saja, yaitu angka konversi, angka pendidikan formal, dan angka prestasi. Ya, sama ini juga dengan catatan apabila angka pendidikan formalnya sudah kepakai kemarin, ya berarti nggak bisa dipakai sekarang. Gitu. Contohnya misal kayak Ibu Dinar sudah doktor ya, ijazah doktornya kemarin dipakai untuk pengajuan lektornya, jadi nggak bisa dipakai di sini. Gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang kemarin belum kepakai, masih bisa dipakai untuk ajuan lektor kepala ini. Nah, gitu nih Bapak Ibu. Jadi ada 4 jenis angka kredit ya. Angka penyetaraan, angka konversi, angka pendidikan formal, dan angka prestasi. Nah, yang mau kita bahas di sini Bapak Ibu sekalian, kita akan fokus ke angka penyetaraan dan angka konversi ya. Sementara kalau angka prestasi nanti sedikit akan disinggung karena ternyata Bapak Ibu, angka prestasi ini berhubungan dengan angka penyetaraan yang diminta oleh Aldikti tapi sampai 31 Desember 2022 saja ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang memiliki Dupak tahun 2023 itu nggak bisa digunakan untuk eh, di apa namanya AK penyetaraan ini. Jadi sekali lagi yang AK penyetaraan ini hanya untuk yang eh, apa AK prestasi tahun 2022 ke bawah ya, untuk yang AK prestasi ini yang nanti akan disinggung sedikit bagaimana memasukkannya di sister untuk mengklaimnya apakah harus mengikuti BKD ataukah bisa dengan portofolio. Ya, intinya dua-duanya sama-sama bisa. Jadi kalau kemarin nggak diklaim di BKD, bisa juga dari portofolio ya. Nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh Bu Titin untuk bagian yang AK prestasi atau AK proporsi penelitian. Ya. Jadi saya mau fokus di penyetaraan dan konversi. Nah, sebelum itu saya akan menyampaikan yang lebih teknis lagi
Ya, karena ini kemarin sudah kita bahas ya Bapak Ibu, ya terkait dengan perhitungan angka kredit ini, ya terkait dengan angka prestasinya bagaimana, itu nanti Bapak Ibu silakan bisa mencari di video yang pernah kami share. Di situ perhitungannya ada, ya bisa dipakai dan itu insya Allah lebih mudah dan nanti akan coba kita sederhanakan melalui Excel yang akan saya kirim. Mohon izin Bapak Ibu, ada telepon dari pimpinan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ya ada beberapa yang perlu dikoordinasikan. Baik, mohon izin melanjutkan kembali ya. Untuk dalam hal ini angka penyetaraan dan angka konversi yang akan kita bahas ya. Nanti sedikit menyinggung angka prestasi yang akan dibahas oleh Bu Titi nanti kalau misalkan bisa sempat karena ada tugas dari Mina untuk bisa dikoordinasikan. Nah, eh, Bapak Ibu untuk saat ini ya ada tiga ya angka penyetaraan, angka konversi dan angka prestasi yang perlu diselesaikan. Deadline-nya dari Aldikti itu sebenarnya Kecil sekali ya Pak, gimana masih kecil kecil? sekali. Suaranya kecil. Allah Akbar. Internetnya punya apa? Bapak Ibu masih kecil atau ini ya? Masih sama? Sudah agak besar dari yang tadi. Tapi belum besar banget. Tapi masih kecil ya, Bu ya? Iya, tapi suaranya. Ah, Karena atau yang tadi mungkin lebih karena kecil ini ya ya. sinyal juga ya. Nah, sekarang udah. Sekarang. Mm-mm. Sekarang sudah ya? Ya, Sudah. sekarang jelas. Oh, Iya, padahal nggak ini. ngapa-ngapain saya. Ya, mungkin kurang stabil internetnya. Ya, baik, Ya. Bapak Ibu sekalian sedikit mengulang. Jadi yang akan kita siapkan di sini ya, ada tiga ya, angka penyetaraan, angka konversi, dan angka prestasi. Angka prestasi itu hanya untuk yang bagian proporsi penelitian yang tadi ya, yang untuk membuat dupak sampai tahun 2022 Desember tanggal 31. Nah, nanti baru berikutnya setelah itu akan ada yang perlu dibahas lebih lanjut, yaitu ada beberapa poin ya. Yang pertama artikel jurnal khusus ya, bukti korespondensi, uji kemiripan 25%, yang mana setiap poinnya primary source-nya itu nggak boleh lebih dari 2%. Mohon maaf, nggak boleh lebih dari 2%. Jadi minimal atau sama dengan dua gitu untuk yang primary source yang nggak boleh tiga gitu. Nah, kemudian juga dipastikan semua artikel jurnalnya, publikasinya itu ada di dalam sister ya. Nanti masuk di dalam portofolio. Nanti Bapak Ibu bisa mengeceknya dan nanti kita coba menyinggung setelah ini. Kita nanti akan kita bahas yang di target kita besok ya. Tapi sebelum itu saya menyampaikan terlebih dulu apa aja yang perlu disiapkan nanti. Kemudian ada ijazah transkrip terakhir, tentunya ada SK penyetaraan bagi yang lulusan luar negeri. Kemudian tugas akhir ya Bapak Ibu ya dari disertasinya. Ini ada halaman judul, halaman pengesahan, abstrak, ringkasannya, disertasi atau tesis dalam satu dokumen PDF 3 sampai 10 halaman. Kemudian ini juga yang diminta dan harus akreditasi prodi pada saat kelulusan, yaitu bagi yang dalam negeri, kalau yang luar negeri tidak diperlukan ya Bapak Ibu. Kemudian dokumen lainnya yang diperlukan adalah ini belum ada informasi resmi
jadinya apa saja, tapi kemungkinan besar masih sama terkait dengan dokumen resmi ini adalah yaitu adalah Dupak ya Bapak Ibu. Berarti kalau Dupak ini terhitung 1 Januari 2023 sampai terakhir sekarang. Kemudian ada validasi karya, fakta integritas, dan data diri. Formatnya semuanya ada di link ini ya Bapak Ibu sekalian. Nanti kami share materi ini, nanti Bapak Ibu bisa mengelingkan untuk masuk ke format dokumen yang diperlukan gitu. Kemudian dikumpulkannya gimana? Nanti semua dokumen tersebut ya dikumpulkan untuk ini yang dikumpulkan nanti ya itu dikumpulkan di link yang di bawah ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu membuat folder sendiri. Di situ ada contohnya teman-teman juga yang kemarin maju ke LK ataupun ke GB. Jadi mohon bisa juga di keep ya Bapak Ibu karena untuk sebagai contoh Bapak Ibu biar lebih mudah ya. Jadi bisa disesuaikan kurang lebih formatnya tata caranya masih sama seperti itu. Baik, kita akan kembali ke sini Bapak Ibu terkait dengan angka penyetaraan yang perlu dibuat Bapak Ibu sekalian. Angka konversi dan angka prestasi. Nah, hmm, sebentar. Nah, untuk angka penyetaraan Bapak Ibu, ini ada dua jenis ya. Sebentar. Ada dua jenis untuk yang Bapak Ibu SK Java-nya di bawah. Nah, nggak kedengeran. Suaranya hilang lagi Bapak Ibu ya. Dengar kok, Pak? Dengar Terdengar, ya? Pak? Oh, oke. Hmm. Untuk angka penyetaraan ini ada dua ya Bapak Ibu ya. Silakan bisa disesuaikan Bapak Ibu. Kalau misalnya SK Java-nya di bawah tahun 2023 berarti Bapak Ibu perlu membuat dupak ya Bapak Ibu ya. Dupaknya seperti yang nanti akan kami share juga dupaknya. Formatnya masih sama dengan yang sudah punya Bapak Ibu yang sebelumnya. Itu bagi Bapak Ibu yang SK Java terakhirnya, lektor terakhirnya itu di bawah tahun 2023 ya. Nah, nanti dupaknya itu dari sejak tanggal SK sampai dengan 31 Desember 2022 gitu. Ditambah dengan surat pernyataan Bapak Ibu. Surat pernyataannya sudah kami share juga ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa disesuaikan surat pernyataannya itu paling lambat juga besok Bapak Ibu. Ya. Kemudian untuk akad penyetaraan ini bagi dosen yang lektor ya tahun 2023 itu nggak perlu membuat dupak ya Bapak Ibu, hanya surat pernyataan saja. Kemudian eh, yang keempat apa yang ketiga akad konversi dan prestasi nanti akan saya jelaskan yang berikutnya. Nah, untuk yang dupaknya sebentar. Iya. Nah, untuk dupaknya formatnya masih sama ya Bapak sekalian ya. Ini untuk contoh saja. Sekali lagi ini untuk yang Bapak yang SK lektornya di bawah tahun 2023 ya. Nah, misalnya saat untuk SK-nya di sini 1 September 2022 ya. Misal aja kalau 1 September 2022 berarti ya hanya di saat itu aja ya Bapak Ibu ya 1 September 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 gitu. Yang ke belakang dan setelahnya itu Suaranya kok mengecil sendiri ya, Pak Salis. oh iya Bu. Iya, toko-toko hilang. Hmm. Ini Coba bagus lagi, sih. Pak. Nah, ini masih kecil. Muncul. Tiba-tiba mengecil sendiri kok suaranya. Aduh Bu. Bilang kecil, kecil, kecil. Ya, Ini kok kenapa? ya kan nih. Saya mengkerat cilik-cilik. Duh, gitu ya Bu. Gimana ya Bu ya? Nah, Hmm, ini sudah. sudah. Tapi nanti kadang-kadang langsung ngecil Padahal lagi. saya nggak ngapa-ngapain loh Bu ya. Oh, Nah, ya. mana tonggone Hmm. sampean paling. Oh iya, guys siap Bu. Ini udah disiapin sama tim pada satu ya chat lagi Bu kalau pulang Bu. Iya, ya. Izin lanjut lagi Bu, Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya TMT lektornya terakhir itu 1 September 2022 ya, maka hanya di saat itu aja 1 September 2022 sampai 1 31 Desember 2022 juga gitu ya. Hanya eh, satu semester nggak ada itu aja. Jadi hanya di itu. Kalau penelitian yang nggak ada gimana ya? Berarti nggak ada, dinolkan saja Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya yang menjadi mungkin tantangan untuk Bapak Ibu yang misalnya 1 Oktober tahun 2000
15 gitu. Ih, banyak sekali kan Bapak Ibu itu ya nggak apa-apa. Diisikan saja tapi nggak perlu semuanya ya Bapak Ibu ya. Yang perlu diisikan misalnya yang perlu diklaim ya Bapak Ibu. Misalnya perkuliahan aja yang paling gampang. Ini setiap semester itu kan BK apa namanya angka kredit dari PO PAK itu kan satu semester kan kalau lektor bisa 11 angka kredit ya Bapak Ibu ya untuk pengajaran ya. Dikali sampai sekarang ada misalnya ada 10 tahun Bapak Ibu. Ada 10 tahun ya berarti diisi aja di sininya 10 tahun berarti dikali 2 semester Bapak Ibu. Jadi di sini sama dengan berapa ini berarti ya? Ini untuk misal aja ya Bapak Ibu ya. Nah, jadinya ada 220 ya. Ini dapat kami apa namanya pastikan biasanya Bapak Ibu dosen Indonesia tuh untuk pengajaran bisa melebihi dari ini gitu ya. Tapi ini batas maksimalnya Bapak Ibu. Jadi kami mengidentifikasi ya satu semester itu ada 11 angka kredit ya. Kalau ada 2 semester berarti kali 2. Kalau ada 10 tahun ya berarti dikali 10 berarti total 220. Ini untuk contoh misalnya seperti itu Bapak Ibu. Nah untuk yang lainnya gimana? Yang lainnya mau diklaim apa enggak? Ini kalau mau diklaim ya sebenarnya boleh Bapak Ibu ya. Tapi yang jadi effortnya kita ya. Effort kita juga. Tapi kalau kita ngeliat dari angka kredit ini sebenarnya sudah cukup sangat banyak Bapak Ibu. Jadi kalau saran saya kita ambil yang mudahnya saja. Nggak perlu mengerjakan semuanya. Kenapa? Karena yang pertama itu lebih mudah dan yang kedua ini diminta besok sebelum zuhur sudah selesai Bapak Ibu. Karena kita perlu minta tanda tangan rektor gitu. Kemudian eh, ini kalau ada Bapak Ibu ya. Eh, kalau nggak ada ya nggak apa-apa silakan. Ya paling gampang kan ada DPA kan pasti ada. DPA aja kali 10 kali 2 gitu kan selalu ada. Kemudian buku ajar modul kalau ada silakan. Dan ini sekali lagi untuk bukti dokumennya nggak perlu dikumpulkan Bapak Ibu untuk saat ini ya. Tapi nanti untuk yang pengajuan berikutnya nanti kita apa harapkan sudah bisa ada untuk yang pengajuan berikutnya. Karena di sini ada tanda tangan surat fakta integritas Bapak Ibu bahwa yang dibuat oleh Bapak Ibu itu semuanya adalah benar gitu. Oke, itu pelaksana pendidikan ya. Nah, kemudian untuk penelitian monggo dibuat seadanya. Kalau memang nggak ada nol nggak apa-apa. Karena memang juga waktunya hanya beberapa bulan misalnya. Atau dalam 5 tahun hanya adanya 2 atau 3 aja ya nggak apa-apa disampaikan aja. Ini untuk penyetaraan saja Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan terintegrasi dengan yang di sister nanti kita bahas. Kemudian untuk pengabdian masyarakat ini eh, maksimal kan 10% ya Bapak Ibu. Jadi monggo kalau adanya eh, banyak saran kami ya dipakai 10%-nya saja. Atau di sini tulis saja setiap semester ada satu atau dua ya tinggal dikali berapa. Untuk buktinya saat ini belum diperlukan Bapak Ibu. Nanti yang penting surat pernyataan fakta integritas Bapak Ibu membuktikan bahwa ini sudah dibuat sesuai dengan yang sebenarnya. Itu. Kemudian termasuk juga penunjang ya kepanitiaan ini tentunya banyak, tapi monggo dibuat sewajarnya dan seadanya dengan penugasan Bapak Ibu di SK kepanitiaan gitu. Baik itu Bapak Ibu untuk SK penyetaraan ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi untuk SK penyetaraan, nah kita kembali ke yang PowerPoint, yang diperlukan adalah dupak dan surat pernyataan saja ya. Ini saya agak zoom ya, SK penyetaraan dan dupak ya bagi yang Javanya lektornya di bawah 2023 ya. Kalau yang Javanya 2023 gimana? Hanya surat pernyataan saja itu. Gitu nih ya Bapak Ibu untuk yang AK penyetaraan yang harus selesai besok sebelum zuhur. Dupaknya pernyataannya karena besok harus kami submit dalam bentuk satu file apa folder ataupun zip gitu ya. Harus kita kumpulkan ke LLDikti gitu. Kemudian kita ke AK konversi Bapak Ibu. Nah, untuk informasi Bapak Ibu, AK konversi ini memerlukan SKP dan ini baru kami dapat kemarin maghrib Bapak Ibu. Jadi mohon maaf kalau ini informasinya dari kami juga mendadak karena baru diminta semalam gitu ya. Dan ini coba kita kejar agar lebih apa namanya mengejar lebih cepat gitu ya. Sebentar saya coba cari. Nah, untuk SKP itu Bapak Ibu yang dulu pernah mengajukan kenaikan pangkat tahun 2024 apa ya itu masih sama formatnya tapi kalau yang sebelum itu saya nggak begitu ingat ya jadi nanti kalau beda mohon bisa disesuaikan dengan yang terbaru Bapak Ibu ini saya berikan contoh ya Bapak Ibu ya
Nah, nanti bisa disesuaikan. Nah, untuk Dupak Bapak Ibu ya, eh, Dupak itu, sorry, SKP. SKP itu yang diperlukan adalah 4 tahun ya Bapak Ibu. 4 tahun itu dari mana? 4 tahun itu dari sini Bapak Ibu. Saya coba buat sebentar. Nah, tahun 2023, tahun 2024, tahun 2025, dan tahun 2026. Nah, waktunya sebentar. Saya buat sekalian. 1 Januari, 31 Desember 2023. Berarti yang sekarang aja. April. April tanggal berapa sekarang? Katakan tanggal 17. Baik Bapak Ibu, ini untuk permisalan ya Bapak Ibu, untuk percontohan saja. Untuk Dupak itu dibuat 4, sorry sekali lagi, SKP mohon maaf. SKP itu 4 ya Bapak Ibu, SKP 4 tahun yang terdiri dari SKP 2023 ya. Itu waktunya 1 Januari sampai 31 Desember 2023. Kemudian SKP yang kedua tahun 2024 itu waktunya 1 Januari sampai 31 Desember 2024. Ya, begitu juga tahun 2025. Nah, sementara kalau 2026 ini 1 Januari sampai 17 April 2026 saja ya. Ini untuk masanya masa BKD Bapak Ibu ya. Ini dapat disesuaikan dengan BKD Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya bilang dapat disesuaikan ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya agak melenceng atau agak beda ya nggak apa-apa sebenarnya karena nggak ada acuan bakunya. Cuman kami menyampaikan agar lebih mudah Bapak Ibu bisa mengacu kepada pelaporan BKD ya. Nah, untuk BKD yang bisa dipakai biar tidak bingung, kami coba tuliskan di sini Bapak Ibu. Nah, untuk yang 2023 ini percontohan ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa didiskusikan juga tapi untuk memudahkan kami buat acuan seperti ini. Untuk tahun 2023 ya, untuk SKP-nya Bapak Ibu bisa mengacu kepada BKD yang genap 2223 dan BKD Gasal 2324 ya. Ini untuk acuan saja biar lebih mudah ya karena kalau kita melihat kalau BKD itu kan periodenya kan 1 September sampai eh, 28 Februari ya. Itu kalau yang ganjil, kalau yang genap itu 1 Maret sampai 31 Agustus kan nggak sama dengan SKP gitu ya Bapak Ibu. Nah, namun di sini agar lebih memudahkan maka kami buat konsep seperti ini ya. Jadi nanti yang SKP 2023 ya, waktunya 1 Januari sampai 31 Desember 2023. Isi datanya bisa dapat disesuaikan ya, bisa diimprove maksudnya ya. Kalau dapat disesuaikan itu jadi dapat disesuaikan dengan BKD genap 2223 dan BKD Gasal 2324 gitu Bapak Ibu. Ya. Kemudian kalau yang tahun 2024 ya, yang sudah dipakai di sini kan nggak bisa lagi dipakai ya. Jadi kita fokus ke yang BKD berikutnya. Sehingga tahun 2024 datanya adalah BKD genap 2324 dan BKD Gasal 2425 begitu. Kemudian untuk yang 2025 BKD-nya genap 2425 dan Gasal 24 sorry 2526 serta yang terakhir 2026 ini kan yang genap kan belum ada jadi mau nggak mau ya pakai data yang sudah ada sampai saat sekarang itu apa aja gitu ya. Kalau memang nggak maksimal ya tentu biasa jadi nggak maksimal karena hanya baru saat Januari Februari Maret April ya nggak ada 3 bulan ya jadi sangat sedikit di sini untuk 3 bulan ini itu. Nah, nanti coba kita masuk ke isiannya Bapak Ibu ya. Nah, untuk isiannya ini untuk Bapak Ibu yang masih ingat ya, jadi semoga
nggak kerepotan. Jadi yang warna merah ini yang diisi ya Bapak Ibu ya. Ini sheetnya kan ada banyak, tapi yang perlu diisi adalah yang warna merah aja Bapak Ibu. Ya, ya. Nanti ini akan ngelink ke sheet-sheet yang berikutnya. Nah, ini untuk yang pertama ya terkait dengan identitas, silakan bisa diisi identitas dosen yang dinilai ya, yaitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian kolom yang sebelah sini identitas atasan langsungnya Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu harus meminta tanda tangan atasan langsungnya di sini. Kemudian mengajar mata kuliah apa ya, sesuai dengan RPS, tepat waktu ya. Penugasan dari dekan fakultas itu kalau ada nomornya lebih bagus, kalau nggak sebutkan aja penugasan SK dari dekan fakultas apa gitu, maksudnya FSUM, FST atau eh, Fikes gitu. Kemudian, nah ukuran keberhasilannya individu kinerja individu target titik 2 yaitu perkuliahan dilaksanakan 16 kali pertemuan per semester. Dokumen hasil perkuliahan tersedia dan lengkap. Ini misalnya aja kayak gini udah cukup sih nggak apa-apa. Tapi kalau mau ditambah lagi juga boleh. Ini untuk contoh Bapak Ibu ya. Itu kemudian yang kedua, keluaran penelitian yang telah dipublikasikan. Ini jika ada, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Tapi minimal ada laporan penelitian yang kalau di BKD kan biasanya selalu memenuhi ya Bapak Ibu ya. Nanti ini penugasan dari dekan fakultas apa, sebutkan saja ya. Kalau memang dari rektorat ya berarti dari rektorat monggo. Atau mungkin dari prodi juga boleh, nggak apa-apa. Apa kalau ini penugasan ya dari LPPM juga bisa, tapi kan dari dekanat barangkali ada juga bisa dimasukkan ya. Ini contohnya ukuran keberhasilan indikator kinerja individu, targetnya adalah yang pertama artikel yang dimuat dalam jurnal internasional berindeks Scopus sebanyak satu jurnal misalnya ada. Kalau enggak mungkin dalam bentuk laporan boleh, atau proceeding, atau artikel lainnya yang terpublikasikan itu. Kemudian hasil pengabdian kepada masyarakat ya. Ya, ini penugasan dekan fakultas apa. Nah, nanti dijelaskan di sini ukuran keberhasilan indikator kinerja individu yaitu targetnya bimbingan teknis kepada masyarakat mengenai identifikasi potensi untuk pendirian badan usaha. Ini misalnya aja Bapak Ibu ya. Ini sesuai materi dan tepat waktu. Dokumen hasil pelaksanaan bimbingan teknis tersedia dan lengkap. Misal aja kayak gini juga boleh, nggak apa-apa ya. Kalau mau diedit lagi boleh. Kalau misal ada mau seperti ini juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau untuk yang penelitian tentu pasti beda ya Bapak Ibu ya. Kalau yang pendidikan dan pengabdian ini mungkin kurang lebih agak mirip-mirip sama ya gitu. Tapi yang pendirian badan usaha mungkin nggak ada, mungkin silakan disesuaikan aja. Kemudian ini jika pejabat struktural ya, jika ada targetnya apa itu diisi aja. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Itu ya kalau untuk Bapak Ibu yang dari pejabat struktural. Nah untuk yang warna biru ini yang coba kami isi ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah perilaku kerja ya. Ini ekspektasi harapan dari pimpinan ya, dari atasannya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau mau dibuat sama seperti ini juga nggak apa-apa ya. Jadi ini masih tetap saja yang warna biru, yang dirubah hanyalah yang warna merah ini saja. Nah, kemudian terkait yang di bawah ini tanggalnya atau waktunya kapan? Ya tentunya disesuaikan dengan eh, kalau SKP-nya 2023 berarti di sini 31 Desember 2023. Kalau SKP-nya 2024 berarti 31 Desember 2024. Kalau SKP-nya 2025 maka ya ini 31 Desember 2025. Kalau SKP-nya 2026 berarti silakan bisa dibuat 17 April 2026. Gitu ya Bapak Ibu ya. Yang di bawah ini nggak perlu diisi, nanti sudah ngeling otomatis, jadi nggak perlu diisi. Nah nanti ini Bapak Ibu di print lalu tinggal ditandatangani. Oke. Nah, kemudian ada lampiran SKP-nya Bapak Ibu. Ini lampiran SKP ini sudah ada seperti ini ya, tidak perlu diedit lagi, hanya Bapak Ibu ngeprint saja, tanggalnya disesuaikan ya. Kemudian apa namanya? eh tanda tangan Ibu nanti, dan yang atasan langsungnya siapa nanti yang tanda tangan juga di sini Bapak Ibu. Kemudian ini terkait dengan evaluasi kinerja pegawai, template-nya seperti ini nanti otomatis akan muncul sendiri ya, karena sudah ngelink. Tanggalnya nanti mohon bisa
sesuaikan. Oh, ini sudah sesuai kalau yang bagian ini. Nah, kalau yang ini bawahnya juga Bapak Ibu gak perlu ngisi karena sudah ngelink dengan yang tadi, otomatis akan keluar. Termasuk juga untuk angkanya ya Bapak Ibu, ini akan keluar Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, eh, rating hasil kerja atau perilaku kerja yang tadi ya sudah muncul. Ini ya sebenarnya bisa diedit ya Bapak Ibu, mau disesuaikan sesuai ekspektasi atau tidak ya. Ini sebenarnya atasan langsung, tapi pada prinsipnya kita menyesuaikan ya sesuai dengan ekspektasi itu kan lebih baik, maksudnya lebih ideal seperti itu ya. Kemudian sampai eh, keluar ya sesuai ekspektasi, nanti tinggal di sini dosennya ya bertanda tangan di sini, tanggalnya di sini disesuaikan juga sekalian. Nanti itu di print ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikutnya ini sama, silakan nanti bisa disesuaikan tanggalnya juga. Kemudian ini eh, langsung link ya Bapak Ibu, ini nilainya baik atau sangat baik tergantung tadi hasil penilaian dari atasan langsungnya. Monggo bisa sambil eh, berkoordinasi dengan atasan langsungnya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dosen adalah Kaprodi, kalau Sekprodi itu bisa ke Kaprodi atau ke dekan juga bisa. Tapi kalau dekan berarti bisa ke, karena ini berhubungan dengan jabatan akademik, mungkin bisa ke WR1 gitu. Atau yang lebih mudahnya nanti ke siapa, nanti coba kita diskusikan sebentar. Lobet Bapak Ibu. Ya, kemudian kalau misalnya dari eh, wakil rektor sebenarnya juga bisa ke rektor ataupun sebagai wakil rektor juga sebagai dosen ya. Jadi bisa kepada Kaprodi juga gitu. Termasuk juga rektor nanti bisa mengajukannya kepada Kaprodi juga gitu. Kemudian Pak Salis kecil lagi Pak suaranya. aduh cilang. Coba tak keluarin dulu Bu Nasa. Masih kecil lagi Bu Nasa? Sampun Pak. Oke, makasih ya. Mungkin kayak kegeser sedikit itu mungkin ya tadi ya. Ya. Jadi prinsipnya kalau misalnya eh kalau ada kendala misalnya kesusahan juga kan kalau dekan mencari apa namanya kapro apa WR gitu. Tapi sebenarnya secara atasan langsung kan dekan juga sebagai dosen, jadi dosen kemudian bisa dievaluasi juga kinerjanya oleh kaprodi itu juga diperbolehkan ya, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Jadi sesuai dengan apa namanya memang dia sebagai dosen dan atasan juga sebagai kaprodi itu. Oke, kemudian nanti mohon bisa ditandatangani di sini Bapak Ibu. Nah, untuk yang tanda tangan di bawah ini kan adalah pimpinan ya, entah itu WR1 atau direktorat. Ini diabaikan saja, nanti yang memintakan tanda tangan adalah kami Bapak Ibu ya. Jadi kami mohon sebelum ZUR kalau bisa sudah selesai, biar setelah ZUR kami mintakan tanda tangan dan kami rekap dokumennya dalam bentuk PDF dan folder serta zip untuk diunggah ke LLDikti Bapak Ibu. Kemudian ini ini enggak sih, enggak perlu di print kalau yang ini. Ini juga nggak perlu ya Bapak Ibu. Jadi dokumen yang di print adalah ini saya tulis ini 1, 2, 3, dan 4 ya Bapak Ibu. Nanti ini diprintkan karena memang harus ditandatangani ya Bapak Ibu sekalian ya. Tapi kalau misalnya tanda tangannya scan pun sebenarnya nggak ada masalah. Cuman karena Bapak Ibu harus meminta tanda tangan pimpinan melalui kami, nanti kami mintakan tanda ke pimpinan untuk yang bagian bawah ini ya Bapak Ibu ya nanti. Sehingga Bapak Ibu perlu diusahakan dalam bentuk print PDF-nya gitu Bapak Ibu. Oke, itu berkaitan dengan eh, ini ya, apa namanya? AK konversi Bapak Ibu ya yang harus diselesaikan besok sebelum eh, Jumatan gitu terkait dengan AK konversi. Mu dalam apa yang membutuhkan SKP 4 tahun. Kemudian yang terakhir AK prestasi.
Bu Titin, bisa ini sedikit mungkin angka prestasi Bu Titin. Proporsi penelitian kan nggak banyak kemarin ya. Ini mau disampaikan Bu Titin karena saya nggak bisa masuk sebagai yang eligible, jadi nggak ada proporsi penelitiannya ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan Bapak Ibu bisa sambil membuka sisternya masing-masing ya. Ya sambil menunggu Bu Titin join, mungkin sambil saya coba memperlihatkan dari tempat saya. Di bagian layanan karir, kemudian masuk di hmm, proporsi penelitian. Nah, nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini karena tempat saya ini apa namanya nggak eligible, maka saya nggak bisa masuk ya. Ibu Titit sudah masuk? Sudah, Oh, sudah Pak. oke, ya silakan mungkin dilanjutkan share screen oleh Bu Titin. Bagian angka prestasi ya untuk yang proporsi penelitian, khususnya untuk yang penyetaraan bagi dosen yang SK Javanya di bawah 2023 gitu. Monggo Bu Titin. Baik, terima kasih Pak Salid untuk waktunya. Suara saya jelas nggih? Iya, masuk Bu Titin. Oke. Baik, untuk terkait dengan proporsi angka penelitian, langkah pertama yang dilakukan, kita login dulu ke Sister. Bapak Ibu apakah akan sambil login ini? Atau menyimak dulu Pak? Langsung praktek atau langsung? Sambil saja nggak apa-apa kalau sudah ada yang Oh jalan iya. silakan. Kalau belum nanti sambil menyimak nggak apa-apa. Iya, baik. Terkait dengan proporsi angka penelitian, yang pertama dilakukan yaitu kita mencari menu layanan karir. Di bagian layanan karir ini ada submenu proporsi penelitian. Kemudian kita klik bagian proporsi penelitian. Bentar, keluar. Mohon maaf, ini ternyata sudah keluar. Saya izin login dulu, nggih Bapak Ibu. Nah, seperti ini tampilan awal ketika kita masuk ke Sister. Lalu kita menuju ke menu layanan karir. Bagian layanan karir ini ada submenu proporsi penelitian. Kita klik bagian ini. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Sebelumnya untuk yang di sister saya ini sudah saya coba sehingga di sini ada tulisan draft. Bagi yang belum pernah membuka, nanti akan muncul dua pilihan langsung di pojok kiri, pojok kanan, ada tambah proporsi penelitian. Lalu nanti diklik bagian tambah proporsi penelitian tersebut. Nah, jika sudah nanti ada dua pilihan untuk klaim portofolio penelitian. Bisa kita pilih dari klaim manual dari portofolio atau kita pilih dari klaim dari LKD. Kalau misalnya kita sudah melaporkan di LKD secara rutin, berarti semua data sudah bisa kita klaim, tetapi apabila ada yang belum kita laporkan di LKD, maka data tersebut bisa kita input dulu atau langsung kita tarik dulu dari klaim manual portofolio. Nanti setelah itu akan muncul list berbagai penelitian yang telah dilakukan. Ketutup, bentar nih. Nah, di sini ada berbagai data, di mana data ini itu juga bisa kita hapus seandainya mungkin sudah pernah diklaim atau kita tidak menghendaki data tersebut untuk kita gunakan. Untuk bagian hapusnya ada di paling kanan, gitu, Bapak Ibu. Kalau dikecilkan nanti akan ada tulisan aksi. Nah, di sini ada simbol delete yang warna merah. Atau kita mau memperbaiki atau membuat dari awal bisa kita hapus juga datanya. Kemudian untuk menambahkan, mohon maaf ketutup sebentar nih. Nah, di bagian pelaksanaan penelitian, lalu publikasi karya, di sini data-data kita yang sudah kita masukkan akan muncul. Kemudian jika ingin menambahkan lagi, kita bisa tambahkan. Bisa dari menarik data dari Sinta atau kita menambahkan dengan manual. Untuk menambahkan dengan manual,
sudah rutin kita lakukan ya. Biasanya ketika kita akan melaporkan BKD, kita sering juga menambahkan data. Prosesnya sama persis. Seperti ini. Kemudian kita klik jenis karyanya ya. Misalnya apakah jenisnya jurnal nasional terakreditasi Kemendikbudristek atau yang lain. Lalu kita upload file yang dibutuhkan, biasanya berupa artikel, kemudian editorial board, kemudian dan lain-lain, sampul, cover, seperti itu bisa kita upload. Lalu kita harus memilih urutannya sesuai dengan daftar urutan yang sudah kita publikasikan. Seandainya nomor 1 ya kita tulis di sini nomor 1, kemudian afiliasinya, kemudian perannya, seperti itu. Apabila ada data yang sebelumnya mungkin kita masih agak asal mengisinya, bisa kita edit dulu di bagian ini. Setelah kita ubah atau kita pastikan datanya sudah sesuai, kita cek kembali di bagian proporsi penelitian. Nah, di bagian ini kita lihat di bagian informasi seperti jenis penulis. Misalnya ini untuk urutan yang pertama, di sini penulis beranggota 2 orang. Nah, kita pastikan apakah benar penulisnya 2 atau 3 orang, kemudian perannya sebagai ketua atau anggota, lalu juga jenis penelitiannya, apakah jurnal internasional bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi Kemendikbudristek. Dan di bagian proporsi angka penelitian ini tidak hanya data publikasi penelitian yang akan tertera di sini, tetapi juga data seperti haki, paten, nanti juga ada di sini. Kemudian data penelitian yang dilakukan secara melembaga, ini sepertinya laporan penelitian juga bisa masuk. Nah, terkait data itu kita masing-masing dosen saya yakin pasti sudah bisa memilah tersendiri dan juga memastikan terkait dengan informasinya jangan sampai salah. Lalu misalnya ini ada yang warna merah seperti ini kemungkinan karena penulis tunggal, karena sepertinya untuk penulis tunggal yang di tempat saya ini semuanya warna merah. Ini ada 2 yang penulis tunggal 1 orang, begitu itu warnanya merah. Nah, untuk menghapus bisa klik hapus. Atau kalau mau diperbaiki, kita masuk ke bagian portofolio seperti tadi ya, baik di publikasi karya maupun di bagian haki atau paten. Gitu. Untuk akarnya sudah otomatis di sini nilainya. Nah, lalu untuk sumbernya juga sudah tertera di sini apakah dari portofolio atau dari LKD seperti itu. Lalu jika kita sudah yakin bahwa data-data di sini ini sudah benar semua, baru bisa kita klik ajukan pengakuan penelitian. Nah, tetapi sepertinya kalau sudah diklik bagian ini itu tidak bisa diubah lagi, sehingga diharapkan masing-masing dosen sebelum mengeklik bagian ajukan pengakuan penelitian ini sudah benar-benar mengecek kebenaran dari data yang akan digunakan untuk mengajukan angka proporsi penelitian begitu. Sementara mungkin begitu nggih Bapak Ibu dari saya. Monggo silahkan jika ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Iya. eh, jadi Bapak Ibu sekalian untuk yang AK prestasi ini untuk sementara ini yang diperlukan adalah untuk yang Java-nya lektor kemarin adalah di bawah tahun 2023. Namun nanti untuk pengusulan secara totalnya semua dosen ya dari Java yang terbit tahun 2023 maupun setelahnya tetap harus bisa apa namanya memahami ini ya. Tapi untuk yang sekarang untuk deadline tanggal 2000 tanggal 17 April untuk saat sekarang masih belum diperlukan, hanya saja untuk yang di bawah Javanya lektor di bawah tahun 2023 saja untuk yang besok. Tapi untuk yang nanti semuanya harus bisa di apa namanya bisa dipahami karena
nanti perlu diklaim ya tadi ya, diklaim untuk yang melalui BKD atau mungkin apa portofolio gitu. Oke, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya, terkait dengan materi saat ini yang diperlukan yaitu yang terkait dengan apa namanya angka penyetaraan, angka konversi dan angka prestasi proporsi. Oke, untuk selebihnya mungkin diskusi ya Bu Titin ya. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan melalui chat maupun di Zoom ini boleh langsung. Monggo Bapak Ibu. Sedikit Jangan, men oh, Pak. nggih. Oh iya, Mbak Titin dulu deh. Sedikit menambahkan sih Bapak Ibu, kalau misalnya tadi data sudah kita hapus, kemudian kita ingin gunakan lagi, itu bisa klik lagi yang menu bagian klaim tadi, nanti muncul lagi begitu ya. Kalau masih ragu-ragu misalnya dihapus gimana, nggak apa-apa dihapus dulu, mungkin nanti mau diubah lagi bisa gitu, diklik lagi. Hmm, Begitu. diklaim portofolionya ya Bu Titin ya. Nje, nje. Oh, ya. Hmm. Tapi itu tadi terkait dengan kalau sudah klik ajukan tadi, kita belum tahu ya Bapak Ibu yang terjadi setelah itu apa gitu. Karena Ya, sampai saat terakhir ini kami pun masih meraba-raba dan LLDT pun masih belum ada sosialisasi terkait ini lebih lanjutnya. Jadi kita mempersiapkan lebih awal biar apa namanya nanti nggak kagok atau nanti buru-buru atau nggak tahu waktunya mepet kayak gitu. Oke, monggo. Mintia atau mungkin Bapak Ibu yang lain jika ada yang mau ditanyakan. Mohon izin Pak Salis, Mbak Titin, Bapak Ibu semuanya. Mau tanya saya, itu kan TMT-nya 1 Desember 2022. Terus itu penyetaraannya nggak ada apa-apanya. Bagaimana? Atau hanya untuk yang pengajaran saja? Iya, heeh. Tetap Bu Setia ya. Harus ada dupaknya karena di bawah 31 Desember 2022. Jadi mau nggak mau dupaknya itu hanya 1 Desember sampai 31 Desember 2022 saja berarti. Kalaupun nanti hasilnya hanya sedikit gitu ya nggak apa-apa karena memang di hanya 1 bulan itu aja. Jadi kalau angkanya nol atau nggak ada ya nggak perlu takut atau khawatir nggak apa-apa ya Miss ya. Oh, oke, oke, oke. Ya, siap. Terima kasih. Berarti kalau untuk yang pengajaran itu masuk ke situ nggak ya? Atau nggak Mm-mm. usah dimasukin aja? Masuk tapi kan karena porsinya hanya sedikit ya itu mungkin Iya. hanya berapa SKS saja coba mungkin bisa dikira-kira aja mis gak apa-apa karena nggak butuh banyak juga kan misalnya dalam satu semester itu maksimal 11 SKS satu semester yang mungkin bisa dibagi jadi 6 bulan ya di situ ya untuk porsinya atau realnya mis berapa kali pertemuan mungkin barangkali banyak ya mungkin bisa juga sih mis Hmm, oke, baik. Terima ya mis. kasih. Ya, monggo Bapak Ibu. Untuk link apa Dupak sama SKP-nya Mbak Musti bisa di-share di grup lektor kepala guru besar aja biar SKP Dupak biar nanti jadi apa namanya informasi buat teman-teman yang lain juga sekalian. Sekalian materinya ini ya Bapak Ibu saya share juga ke grup. Nulis izin menjawab pertanyaan Bu Dinar. Eh, Maaf, konfirmasi yang klaim proporsi penelitian yang ini kan yang TME di bawah 2023. Berarti yang TMT di tahun 2023 tidak perlu klaim ini ya. Kalau informasi yang kami dapat itu semua diklaimkan dari tahun yang lama sampai dengan sekarang itu dimasukkan dalam data angka proporsi penelitian Bu Dinar. Oh, nggih, siap, matur nuwun. Oke. Kami monggo Bapak Ibu ada lagi nggih? Ada lagi mboten nggih yang mau bertanya? monggo Bapak Ibu silakan.
Kalau mau datang langsung ke SDM, boleh tapi ngabarin dulu biar nanti takutnya nggak ada orang. Ini ada orang sekarang gitu. Tapi kalau bisa lewat Zoom mungkin lebih efektif ya Bapak Ibu ya. Barangkali bisa langsung gitu. Insya Allah habis ini saya sama Miss Farida mau ke SDM aja deh. Kayaknya lebih efektif langsung nanti pusingnya. Hmm. Tapi ngabarin dulu ya Bapak Ibu. Khawatirnya kami pas lagi ada tugas atau lagi ngajar atau nggak di sini gitu. Dan ini Ya, karena paling lambat besok ya, mohon maaf Bapak Ibu biar bisa efektif bisa diupayakan ya Bapak Ibu ya, karena ini yang angka penyetaraan sama angka konversi ini apa cukup mendadak ya, terutama yang angka konversi karena baru semalam kita diinformasikan itu Bapak Ibu. Moga Bapak Ibu ada yang mau disampaikan langsung melalui Zoom atau sudah cukup Oh, ini ada pertanyaan Pak Miss yang Nut, Miss paling Farida. lambat besok apa saja itu tadi ya. Yang saya list di PowerPoint tadi, yang paling lambat besok itu adalah hilang. Iya, ke close. Ntar Bapak Ibu ke close yang tadi. Nah, yang diperlukan paling lambat besok itu adalah yang pertama untuk SK penyetaraan itu adalah surat pernyataan dan dupak Bapak Ibu ya. Dupak itu hanya untuk yang eh, Javanya di bawah tahun 2023 ya. Itu satu ya Bapak Ibu ya. Untuk eh, AK penyetaraan ya perlu surat pernyataan dan dupak. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, untuk AK konversi itu memerlukan SKP Bapak Ibu. SKP-nya ada 4 tahun yang tadi kami sampaikan tadi. Ya, jadi dua jenis dokumen itu ya untuk AK penyetaraan memerlukan pernyataan dan dupak, sementara untuk AK konversi memerlukan SKP untuk dokumennya Bapak Ibu. Tapi di luar itu ada AK prestasi yang perlu apa yang tadi ya disesuaikan dengan yang real ya Bapak Ibu yang eh, terutama untuk yang Java-nya di bawah 2023 gitu. Gitu, Miss Farida. Oke, sama-sama. Monggo Bapak Ibu, ada lagi Mbak. Jadi mungkin agak teknis langsung Bapak Ibu mengerjakan SKP ya. SKP-nya karena ada 4 tahun ya Bapak Ibu ya. Mungkin untuk gambaran lagi 4 tahunnya eh, ini ada 1, 2, 3, 4 sheet yang perlu di print Bapak Ibu silakan. Kemudian di bagian belakang, di bagian ini saya membuatkan apa aja yang perlu diisi, silakan dapat disesuaikan dengan ini ya Bapak Ibu ya. Artinya boleh sesuai atau nggak sesuai banget juga nggak apa-apa gitu. Untuk sebagai acuan saja mempermudahkan Bapak Ibu dalam pengisiannya. Ini untuk SKP Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak Salis. Ya, ya Miss. Empat itu kan cuma nanti dimasukkan nanti juga Hmm. bisa di situ tidak. Ini internet Belum Bapak ada kayaknya susah ya. Pengumpulannya maksudnya ya, Miss ya. Mohon maaf di iya, internet di saya agak kayaknya dituliskan